Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah. Salam dan salawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suskaryau kembali hadir untuk menebar ilmu melalui dunia maya. Pada kesempatan kali ini seri kuliah dengan judul modulasi AM/FM akan diberikan oleh seorang guru besar dari program studi teknik elektro Fakultas Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Teddy Purnamirza MN. Beliau adalah guru besar yang masih muda, yang sangat berkualitas dari Fakultas Sains Teknologi yang memang memiliki kepakaran dalam bidang channel radio AM dan FM. Oke, untuk oleh sebab itu kita coba simak seri perkuliahan beliau dengan judul modulasi AM FM. Oke, mari kita simak sama-sama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada minggu ini. Kita akan membahas mengenai modulasi analog dan modulasi digital. Nah, nanti kalian bisa sambil memperhatikan perkuliahan saya ini, kalian bisa memprint ini buku yang saya share kepada kalian. Ini buku saya, kalian bisa print dan kalian bisa sambil mendengarkan video ini mempelajarinya dan melihat atau mengacu kepada buku ini. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah sistem komunikasi analog, yaitu modulasi FM. Jadi kita akan mempelajari modulasi khusus untuk modulasi, bukan FM, modulasi AM. Modulasi AM itu disingkat dengan adalah singkatan daripada amplitude modulation atau modulasi amplituda. Ya. Nah, meskipun kita sudah mempelajari pada beberapa waktu yang lalu bahwa komunikasi analog itu adalah sebuah sistem komunikasi yang memproses baik di bagian pengirim maupun bagian penerimanya adalah sinyal analog. Nah, meskipun kita sudah membahas kemarin bahwa terdapat kekurangan sinyal analog dibandingkan dengan sinyal digital, akan tetapi sampai sekarang masih banyak sistem komunikasi analog yang memproses sinyal-sinyal analog yang belum tergantikan dengan komunikasi digital. Salah satunya adalah aplikasi siaran radio broadcast, seperti radio FM. Nah, termasuk televisi juga begitu. Televisi juga merupakan masih menggunakan televisi analog atau menggunakan modulasi FM. Ya. Nah, karena masih perlunya atau masih banyak aplikasi yang menggunakan sistem komunikasi analog ini, maka kita tetap mempelajari modulasi analog sebagai bagian dari sistem komunikasi analog. Baik, kita lanjutkan. Modulasi. Apakah itu modulasi? Kita ketahui bahwa sinyal informasi yang berupa suara manusia itu masih berbentuk sinyal baseband istilahnya ya, sinyal pita dasar baseband. Sinyal baseband adalah sinyal yang masih berada pada frekuensi aslinya, yaitu kalau suara manusia itu dari 20 sampai 20.000 Hz. Nah, agar sinyal baseband ini bisa dikirim untuk jarak yang jauh menggunakan wireless atau menggunakan kabel, itu perlu dia dibawa ke frekuensi yang lebih tinggi. Nah, tugas modulator itu adalah untuk memindahkan frekuensi sinyal baseband tadi yang berada pada pita dasar yaitu 20 sampai 20.000 Hz ke sinyal menjadi sinyal yang berpusat pada frekuensi yang lebih tinggi. Ya. Nah, itulah fungsi modulasi, yaitu menarik frekuensi pita dasar sebagai misalnya contohnya suara manusia, pita dasarnya adalah 20 sampai 20.000 Hz, ditarik ke frekuensi yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Agar bisa dikirim ke jarak yang jauh. Nah,
mengapa kita perlu memindahkan frekuensi pita dasar ke frekuensi yang lebih tinggi? Yang pertama, ada beberapa alasannya. Yang pertama, untuk mengurangi panjang antena. Mengapa untuk mengurangi panjang antena? Sebagai contoh, misalnya ada suatu stasiun pemancar bekerja pada frekuensi 100 MHz, maka kita akan memiliki panjang gelombang yaitu C per frekuensi. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensi, yaitu 100 MHz 10 pangkat 8. Kalau kita hasilkan adalah 3 meter. Sehingga kalau kita punya panjang gelombang 3 meter, itu artinya kita memerlukan antena sepanjang paling tidak adalah seperempat lambda, sekitar seperempat daripada 3 meter, yaitu sekitar 75 cm. Nah, kalau misalnya kita mengirim sinyal tanpa dimodulasi pada frekuensi baseband yaitu 1 kHz, itu kita akan punya, bisa bayangkan tuh berapa panjang gelombangnya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 1 kHz. 1 kHz itulah 10 pangkat 3. Maka 3 kali 10 pangkat 8 bagi 10 pangkat 3 itu menjadi 3 kali 10 pangkat 5, atau 3 kali 10 pangkat 5 itulah 300.000 meter. 300.000 meter bisa kita bayangkan berapa panjang antena yang harus kita adakan, harus kita buat untuk mengirimkan sinyal baseband. Nah, itulah salah satu alasan mengapa kita menarik frekuensi sinyal ke frekuensi sinyal baseband ke frekuensi yang lebih tinggi. Apa gunanya? Untuk mengurangi panjang antena. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, terima kasih. Merupakan bahan kuliah yang sangat menarik tadi, yang merupakan sesi pertama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Teddy. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita coba lanjutkan dengan sesi berikutnya, karena pembelajaran ini begitu menarik. Dari sesi 1 yang dapat kita lihat ilmunya, lalu kita akan coba lihat sesi 2. Semoga di sesi 2 ini akan lebih menarik lagi. Oke, kita persilakan. Baik, kita lanjutkan ke video yang kedua. Apakah alasan-alasan mengapa kita perlu melakukan modulasi? Tadi kita sudah membahas mengenai mengurangi panjang antena. Bentuk lainnya adalah multiplexing, ya. Nanti kalau kalian tertarik dengan multiplexing ini, ingin tahu, saya tidak akan bahas di sini. Itu kalian bisa baca saja di sini. Kemudian ada beberapa faktor sebenarnya mengapa kita ingin melakukan modulasi. Pertama, mengurangi panjang antena, multiplexing, yang ketiga adalah keperluan perangkat, dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca saja di sini. Juga gunanya kerahasiaan komunikasi. Karena waktu kita yang terbatas, kalian baca saja. Kita masuk kepada modulasinya langsung, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada modulasi AM. Apa itu modulasi AM? Seperti bagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, modulasi AM adalah modulasi amplitudo. Misalnya kita punya suatu modulator AM, ya, itu masuk sinyal XT, anggaplah ini adalah sinyal informasi berupa suara. Maka sinyal informasi berupa suara ini, dia akan ditumpangkan kepada suatu sinyal sinus atau sinyal kosinus yang memiliki frekuensi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal informasi ini. Nah, di sini kita lambangkan XCT, ini adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa, ya. Maka diberi subscript C, carrier, yaitu sinyal pembawa. AC kosinus WCT. AC ini adalah amplitudenya, kosinus WCT, WC ini adalah frekuensi sudut daripada sinyal carrier tadi. Nah, apabila kita melakukan proses XT, kita tumpangkan dengan ini, kita akan menghasilkan suatu sinyal yang kita sebut dengan sinyal termodulasi AM, ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya. Nah, secara umum, ya, sinyal AM itu memiliki persamaan ST. Jadi yang mana sinyal M di bagian sini, yaitu yang di sini, ya, yang di sini. Sedang ini adalah sinyal informasi dan inilah sinyal pemodulasi, sinyal carrier, ya. Dan ini nanti akan ditumpangkan ke sini, hasilnya adalah
yang ST di sini. Nah, secara umum sinyal ST atau sinyal hasil modulasi, sinyal AM itu memiliki persamaan AC dalam kurung 1 tambah MXT dalam kurung kosinus WCT. Apa itu AC? AC itu sudah kita ketahui, itu adalah amplitudo maksimum sinyal pembawa atau sinyal carrier. Ya, yang di sini nih AC. Nah, yang kedua apa itu M? M itu adalah ini nilai M di sini. M itulah AX per AC. Ini adalah perbandingan antara AX amplitudo maksimum dari sinyal informasi dibagi dengan AC amplitudo maksimum dari sinyal pembawa. Jadi AX adalah amplitudo maksimum sinyal pemodulasi atau sinyal informasinya. Jadi AX itu yang di sini, punyaan XT. Ya. Nah, sementara apa itu XT? XT adalah sinyal informasi yang disebut juga dengan sinyal pemodulasi. Ini XT, sinyal informasi disebut juga dengan sinyal pemodulasi. Kemudian ST itu adalah sinyal hasil modulasi yang disebut juga dengan sinyal termodulasi. Maka ST di sini adalah sinyal termodulasi. Nah, XCT itu adalah sinyal pembawa atau carrier, yaitu AC kosinus WCT, yaitu di sini dia. Nah, sekarang biasanya sinyal XCT ini memiliki frekuensi WC yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi tertinggi daripada sinyal informasi atau sinyal pemodulasi. Oke, kalian sudah mengerti kan apa bagian-bagian daripada persamaan ini? Maka sekarang kita ingin melihatkan proses bagaimana kita melakukan pembuatan atau konstruksi sebuah sinyal yang termodulasi. Nah, latihannya misalnya begini. Ini latihan. Jika diketahui sinyal informasi sebagai sinyal pemodulasi seperti gambar 33A, ini dia. Ini adalah sinyal informasi atau sinyal pemodulasi istilahnya. Ini adalah sinyal informasi. Nah, bentuknya seperti ini, kita cari bentuk yang sederhana saja. Dan sinyal pembawa seperti gambar 33B. Ini 33B, ini adalah sinyal pembawanya tadi. Jadi ini sinyal pemodulasi atau sinyal informasi, ini adalah sinyal pembawa atau carrier. Posisinya kalau digambar itu di sini. Ini sinyal pemodulasi atau sinyal informasi, di sini adalah sinyal carrier. Nah, diketahui sinyal pemodulasinya ini, sinyal carriernya ini. Nah, gambarkan ya, kita yang akan kita lakukan ini bagaimana kita menggambarkan hasil penumpangan sinyal pemodulasi ini terhadap sinyal carrier atau sinyal hasil termodulasi. Nah, yang pertama, jadi latihannya gambarkan sinyal termodulasi ST jika diketahui nilai M-nya 1. Jadi kita disuruh mencari ST yang memiliki persamaan ini kalau diketahui M-nya, nih M-nya 1 nilainya. Nah, bisa kita balik lagi ke sini. Nah, yang pertama yang kita lakukan, langkah pertama adalah gambarkan dulu sinyal M kali XT. Karena nilai M-nya 1, maka M kali XT akan menjadi XT saja, karena M-nya 1. Tidak ada masalah. Berarti M kali XT itu sama dengan gambar XT. Mana gambar XT? Gambar XT adalah ini. Ya, di sini tidak nampak. Saya turunkan sedikit. Sorry. Ctrl Z. Oke. Saya ini XT ya, tidak nampak ya. Ini XT tulisannya. Oke. Nah, maka sinyal XT bisa kita ketahui bahwa sinyal XT itu adalah ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Karena saya terpaksa memotong-motong video ini supaya tidak terlalu besar. Oke, semakin menarik dengan latihan yang diberikan oleh Profesor. Semoga seri kuliah untuk sesi berikutnya terus menambah kawasan bagi kita. Oke, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan coba kembali lanjutkan kuliah modulasi AFMM ini untuk sesi ketiga. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan dengan sesi ketiga. Baik, kita lanjutkan lagi ke video yang ketiga. Nah, pertama tadi kita menggambarkan sinyal MXT. Karena persamaannya kan ini, ya. Kita lihat persamaannya AC 1 tambah MXT kali kosinus C. Jadi kita nanti akan melakukan langkah-langkah. Pertama kita gambarkan dulu sinyal MXT. Kemudian kita gambarkan sinyal 1 tambah MXT. Setelah itu kita gambarkan sinyal 1 tambah MXT
dikali kosinus WCT, kemudian dikali AC. Seperti apa tahapan-tahapannya? Maka sekarang tadi kita sudah melakukan tahapan menggambarkan sinyal M kali XT. Karena sinyal M kali XT, nilai M-nya adalah 1, maka M kali XT itu sama dengan XT. Maka sinyal M kali XT sama dengan sinyal XT, yaitu yang ini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, yaitu kita akan menggambarkan sinyal 1 tambah MXT. Yang mana itu 1 tambah MXT dalam persamaan itu? Yaitu di sini dalam persamaan yang 1 tambah MXT. Itu yang akan kita gambarkan. Nah, langkah kedua, kita menggambarkan 1 tambah MXT. Nah, kita ketahui tadi MXT itu sendiri adalah XT. Maka kalau 1 tambah MXT itu artinya kita dapat menggambarkan sinyal MXT yaitu XT yang sudah ditambah dengan 1. Ya, sudah ditambah dengan 1. Sehingga gambar yang akan kita dapatlah gambar yang memiliki bentuk yang sama dengan gambar 33, gambar yang tadi, yang di atas tadi, tetapi memiliki amplitudo yang telah ditambah 1, karena ditambah 1 ini. Atau dengan kata lain, gambar kita dapatkan dengan menggeser gambar 33 itu ke atas sejauh 1 skala. Seperti ini. Nah, kan ini sinyal XT. Maka MXT, ini sinyal MXT, sinyal 1 tambah MXT itulah sinyal ini ditambah 1. Maka 0 kalau ditambah 1 jadi titik sini kan 0, kalau ditambah 1 jadi di sini ya titiknya. Ya, di sini maksimumnya berapa nilainya? Misalnya sini nilai 1 ditambah 1 jadi 2, dia naik ke atas. Yang di sini nilainya min 0,6 tambah 1 menjadi 0,4. Jadi di sini nih posisinya nanti. Sehingga artinya kalau sinyal ini kita tambah 1, itu artinya kita menggeser sinyal ini 1 skala ke atas. Ya, 1 skala ke atas. Sehingga kalau kita tambah 1, bahagian negatif yaitu di sebelah sini itu berada di atas 0, jadi positif ya. Karena nilai sini min 0,6, kalau kita tambah 1 jadi 0,4 jadi positif. Nilai di sini misalnya sekitar min 0,95 misalnya, itu kalau kita tambah 1 jadi positif juga 0,05. Jadi efek dari menambahkan 1, maka kita akan menghasilkan sinyal ini yang sama, tetapi dia sudah tergeser 1 skala ke atas. Sehingga gambarnya bisa menjadi seperti ini. Lihat nilainya jadi 2 maksimumnya. Tadi kan maksimumnya 1, sekarang jadi gambarnya ini semuanya positif. Lihat nih, nilainya dimulai dari 1, 0 tadi kan yang di sana jadi 1 nilainya. Dan lihat gambarnya itu positif semua di atas 0. Ini 0. Ya, tidak ada yang memiliki nilai negatif lagi. Paling rendah sekitar di atas 0, tidak ada yang di bawah 0. Nah, langkah ketiga kita gambarkan sinyal AC kali 1 tambah MXT. Nah, pertama kali kita perlu untuk mencari nilai AC dulu menggunakan hubungan berikut. M itu rumusnya kan A, tadi di atas AX bagi per AC. M nilainya 1, AX nilai maksimumnya berapa AX? AX ini apa? AX ini adalah sinyal XT itu sendiri, amplitudo sinyal XT. Nah, sinyal XT yang mana? Ini bukan sinyal XT, ini adalah sinyal 1 tambah MXT. Sinyal XT adalah yang ini. Berapakah nilai amplitudo maksimum dari sinyal XT? Kita ketahui nilai amplitudonya adalah 1 maksimumnya di sini. Maka kita bisa carikan nilai M-nya 1, AX-nya amplitudo maksimum untuk sinyal pemodulasi atau sinyal formasi 1, AC, maka kita akan dapatkan AC-nya juga nilainya 1. Nah, berarti kita menggambarkan sinyal AC 1 tambah MXT didapat dengan cara mengalihkan sinyal 1 tambah MXT pada gambar 34 dengan AC nilainya 1. Sehingga kalau sesuatu dikali 1 yaitu dia lagi. Artinya yang kalau kita melakukan AC 1 tambah MXT gambarnya sama dengan gambar yang ini. Karena AC-nya ini nilainya 1. Sementara ini adalah gambar 1 tambah MXT. Maka AC 1 tambah MXT itu akan sama dengan 1 tambah MXT, yaitu yang ini gambarnya lagi. Karena nilai AC-nya 1 dikali 1 ya sama seperti dirinya lagi. Nah, langkah keempat yaitu kita gambarkan sinyal min AC 1 tambah MXT. Yaitu kalau tadi gambar ini adalah AC 1 tambah MXT, sekarang minusnya, minus AC 1 tambah MXT. Jadi ini positif, kalau positif ini gambarnya yaitu AC 1 tambah MXT. Nah, kalau negatif
AC 1 tambah MXT, itu artinya kita akan menggambarkan sama dengan AC 1 tambah MXT, tetapi dia dibalik. Mengapa? Karena dinegatifkan. Jadi nilai yang positif di sini akan jadi negatif. Misalnya 1, nilainya jadi -1, ke bawah dia perginya. 2, jadi -2. Di sini berapa nih? 0,4, jadi -0,4. Nah, sehingga gambarnya bisa menjadi seperti ini nih. Nah, inilah gambar min AC, ya, min AC ditambah 1 tambah MXT. Min AC, AC-nya tadi tadi 1 kan, jadi -1 tambah MXT, inilah nilainya. Nah, sementara yang di atas ini adalah nilai 1 tambah MXT, ini ya 1 tambah MXT. Nah, 1 tambah MXT ini kalau diminkan kan terbalik ya, 2 jadi -2. Nah, misalnya di sini berapa lagi nilainya? 1 jadi -1. Sehingga gambarnya seperti ini. Mengerti ya? Nah, langkah berikutnya, langkah kelima, gambarkanlah sinyal yang kita ingin lakukan adalah kita menggambarkan sinyal berikutnya, yaitu yang sudah kita dapatkan sejauh ini dalam langkah-langkah ini adalah 1 AC 1 tambah MXT sudah kita dapatkan. Sekarang kita kalau menggambarkan sinyal ST, itulah AC 1 tambah MXT dikali dengan kosinus WCT. Kosinus WCT yang mana? Kosinus WCT yang ini. Kalau ini dikalikan dengan sinyal 1 tambah AC 1 tambah MXT, yaitu seperti ini sinyalnya, yang seperti ini sinyalnya, maka hasilnya adalah kita sama saja dengan menggambarkan sinyal carrier tadi atau sinyal pembawa tadi di dalam di dalam garis putus-putus ini, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini gambar yang merah ini sebenarnya sinyal kosinus WCT dikalikan dengan AC dalam kurung 1 tambah MXT, AC 1 tambah MXT adalah ini, min AC 1 tambah MXT yaitu ini. Perkalian AC 1 tambah MXT dengan kosinus WCT, ini di hasil gambarnya ini. Yaitu kosinus WCT yang sudah amplitudonya sebesar AC 1 tambah MXT. Sehingga inilah hasil gambarnya. Kita lihat video berikutnya. Oke, luar biasa sekali penjelasan yang diberikan oleh Profesor Dr. Teddy Burnamirza. Tak terasa kita sudah sampai pada sesi ketiga, karena kita akan lanjutkan terus ke sesi keempat, karena memang kajian ini memang sangat menarik sekali. Oke, kita tidak ingin berperpanjang waktu, kita akan coba lihat sesi keempat. Memang kajian yang makin lama makin menarik, gelombang-gelombang yang disampaikan oleh Prof. Teddy tadi. Kita coba untuk lihat sesi keempat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, silakan. Baik, kita lanjutkan ke video yang keempat. Sekarang kita akan mempelajari pengaruh indeks modulasi M terhadap kualitas atau bentuk daripada sinyal AM. Nah, kita ketahui bahwa M ini kita sebut tadi dengan indeks modulasi, yaitu perbandingan dari amplitude maksimum dari sinyal informasi atau sinyal pemodulasi dibagi dengan amplitude maksimum dari sinyal pembawa atau sinyal carrier. Nah, indeks modulasi ini selalu memiliki nilai antara 0 dan 1. Nah, indeks modulasi ini akan berpengaruh kepada bagus atau tidaknya sebuah proses modulasi. Semakin tinggi indeks modulasi, maka akan semakin bagus proses modulasi tersebut. Nah, tapi indeks modulasi ini tidak boleh lebih dari 1 karena akan mengakibatkan cacat atau distorsi pada sinyal AM. Nah, kenapa bisa distorsi? Kita lihat pada gambarnya. Ini adalah sinyal, misalnya kita punya suatu sinyal informasi seperti ini. Setelah kita lakukan proses yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya bagaimana mengubah sinyal informasi ini menjadi sinyal AM, maka hasil sinyal AM-nya adalah seperti ini, yang B, C, dan D. Nah, yang B ini adalah sinyal AM
ketika indeks modulasinya itu besar daripada 1. Tadi kita sebutkan bahwa indeks modulasi itu hanya boleh antara nilainya 0 sampai 1. Sekarang kalau nilainya besar, yaitu lebih daripada 1, 1,5, kalian akan mendapatkan gambar hasil sinyal termodulasi seperti ini. Apabila kalian ikuti langkah-langkah bagaimana menggambarkan sinyal AM termodulasi, yang seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, maka gambarnya kalau M-nya sama dengan 1,5, itu kita akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, kalau kita menghasilkan gambar seperti ini, kita akan menghasilkan gambar yang cacat. Mengapa? Karena di sini ada overlap gitu. Harusnya gambarnya itu seperti ini. Nah, gini. Ini seperti ini. Ini adalah menggunakan indeks modulasi atau M nilainya 0,5. Ini dia hasilnya. Kalau maksimum yang bisa kita lakukan adalah ketika M-nya 1, nilai maksimum M, maka pas dia di sini. Tetapi ketika M-nya lebih besar pada 1, maka sinyal bawah ini AC min AC kali 1 tambah MXT itu akan bergabung dengan sinyal yang di atasnya. Sehingga gambarnya seperti ini. Ya, bergabung deh. Sinyal bawah yaitu sini bergabung dengan sinyal atas di sini bergabung dengan sinyal yang di bawahnya, sehingga akan terjadi distorsi atau cacat terhadap sinyal itu sendiri. Nah, inilah pengaruh daripada nilai M, ya. Jadi nilai M itu diantara atau nilai indeks modulasi itu dari antara 0 dan 1. Kalau lebih daripada 1 akan terjadi distorsi. Nah, kita sudah melihat gambarnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke video berikutnya. Luar biasa sekali guys. Semakin lama semakin terang benderang mengenai modulasi AM, FM ini. Saya sendiri guys sebagai orang matematika itu melihat gelombang sinus kosinus itu langsung paham gitu seperti apa yang dimaksudkan oleh Prof. Teddy. Oke, untuk biar lebih asik lagi kita teruskan lagi dengan sesi berikutnya, sesi kelima. Semoga modulasi AM FM ini dapat tercerna dengan baik dan bermanfaat. Oke, kita persilahkan untuk melihat sesi kelima. Baik, kita lanjutkan lagi ke video yang kelima. Sekarang kita masuk kepada proses demodulasi sinyal AM DSB full carrier, FC, full carrier. Tadi kita sudah membahas mengenai modulasi, ya. Modulasi itu terjadi di bagian pengirim, sementara demodulasi itu terjadi di bagian penerima. Jadi proses demodulasi itulah kebalikan dari proses modulasi. Kalau proses modulasi itu adalah bagaimana menumpangkan sinyal informasi, sinyal suara atau disebut dengan sinyal pemodulasi kepada sinyal carrier atau sinyal pembawa sehingga dia bisa dikirim ke jarak yang jauh, maka demodulasi sendiri adalah proses kebalikannya. Demodulasi ini adalah proses bagaimana memisahkan antara sinyal pembawa dan sinyal informasi yang sudah disatukan tadi di bagian pengirim dan di bagian penerima, bagaimana menghasilkan atau memisahkan sinyal pemodulasi dan sinyal carrier sehingga yang kita inginkan adalah sinyal pemodulasinya atau sinyal informasinya. Sehingga karena memang yang kita inginkan nanti di bagian penerima adalah kita mendapatkan sinyal informasi itu kembali, bukan sinyal yang bercampur dengan sinyal pemodulasi, bukan sinyal yang bercampur bukan sinyal yang bercampur dengan sinyal carrier. Sehingga demodulasi itu adalah proses mengembalikan sinyal termodulasi menjadi sinyal informasi kembali. Nah, tentu saja sinyal termodulasi yang diterima telah bercampur dengan draw atau noise. Kita sudah pelajari kemarin noise, ya. Tetapi untuk penyederhanaan dan memudahkan analisa, maka kita menganggap sinyal termodulasi yang diterima adalah bebas draw, ya, atau bebas noise, karena kita ingin sederhanakan, ya. Nah, kita lihat gambar seperti apa tadi gambar sinyal hasil modulasi atau termodulasi. Kita lihat di sini. Ini adalah sinyal informasi yang kita kirimkan, kemudian dia dimodulasi atau dia ditumpangkan ke dalam sinyal carrier atau sinyal pembawa
sehingga menghasilkan sinyal termodulasi yang sudah kita lakukan proses perubahannya menjadi ini. Yang sudah kita lakukan proses perubahannya di video-video sebelumnya menjadi ini. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah sinyal ini balik lagi ke sini gitu. Jadi proses modulasi yang terjadi di bagian pengirim adalah bagaimana mengubah ini menjadi ini. Nah, sementara proses demodulasi yang terjadi di bagian penerima itulah mengubah sinyal ini menjadi sinyal informasi balik lagi ke sini. Ya, lawan proses modulasi itulah proses demodulasi. Modulasi terjadi di pengirim, sementara demodulasi itu terjadi di penerima. Nah, prosesnya kita bisa lihat bahwa di sini kita memiliki 3 komponen. Yang pertama komponen ini adalah 1 ya, AC 1 tambah MXT, ini dia. Min AC 1 tambah MXT yang di bawah ini, dan sinyal kosinus WCT yaitu yang merah ini. Nah, kalau kita memiliki 3 komponen ini, maka secara teoritis kita menginginkan sinyal yang mana? Kita tentu menginginkan, kita ingin menghasilkan komponen sinyal informasi itu di mana? Di dalam AC 1 tambah MXT, itu XT ini sendiri. Ya, yang kita ingin ambil itu adalah XT ini sendiri. Ya. Ini berarti kita dapat menghasilkan sinyal pemodulasi atau sinyal informasi dengan menghilangkan komponen sinyal min AC 1 tambah MXT dan komponen sinyal kosinus WCT. Sehingga kita menyisakan komponen AC 1 tambah MXT. Ya, jadi tadi sudah saya bahas, ini adalah komponen 1 tambah AC 1 tambah MXT, yang di bawah ini adalah komponen min AC 1 tambah MXT, sementara yang merah ini adalah komponen kosinus WCT. Maka kita ingin menghilangkan yang bawah ini, dan yang kosinus WCT itu untuk mendapatkan yang di atas ini, dan di atas ini akan sama nanti dengan yang ini. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, kalau kita ingin menghilangkan kosinus WCT, kita tahu bahwa kosinus WCT ini adalah frekuensi di frekuensi tinggi, karena frekuensi carrier. Tadi kita tahu bahwa frekuensi carrier atau frekuensi pembawa itu tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal informasinya, karena kita ingin menumpangkan, menarik dia ke frekuensi tinggi. Maka bagaimana cara menghilangkan komponen frekuensi tinggi? Caranya mudah sekali, kita menggunakan apa yang disebut dengan istilah low pass filter atau LPF. Kalau kalian belum mempelajari ini, kalian terima saja bahwa LPF ini adalah sebuah perangkat elektronika yang berfungsi untuk memfilter sinyal yang frekuensi tinggi. Jadi frekuensi tinggi dihilangkan, sementara frekuensi rendah dilewatkan. Maka LPF yang kita perlukan di sini adalah LPF yang memiliki bandpass yang lebih kecil dari WCT. Dia akan menghilangkan frekuensi di atas WC dan melewatkan frekuensi di bawah WC. Sehingga rangkaian LPF sederhana terdiri pada resistor dan kapasitor. Maka kita bisa menghilangkan komponen frekuensi kosinus WCT ini dengan melewatkannya pakai LPF ya, low pass filter. Nah, kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, terima kasih Prof, ilmu yang sangat bermanfaat. Kita lanjutkan dengan berikutnya dengan sesi ke-6 untuk kajian modulasi AM/FM. Semoga dengan sesi 6 ini minat untuk terus mempelajari ilmu-ilmu tentang channel ini semakin bertambah. Oke, kita saksikan untuk sesi ke-6 pembelajaran modul. Baik, kita lanjutkan ke video yang ke-6. Kita tadi sampai bahwa kita ingin menghilangkan dua komponen dari 3 komponen sinyal termodulasi, yaitu min AC 1 tambah MXT kita ingin hilangkan, dan kosinus WCT kita ingin hilangkan, dan kita menyisakan komponen AC 1 tambah MXT. Nah, untuk menghilangkan kosinus WCT, tadi kita sudah bahas, kita melewatkannya dengan low pass filter. Karena low pass filter ini adalah filter yang memotong sinyal di frekuensi tinggi, karena kosinus WCT sendiri adalah frekuensinya tinggi, dipotong olehnya dan melewatkan frekuensi rendah. Sehingga kalau kita lewatkan ke filter, ya, kalau kita lewatkan filter, maka yang akan dilewatkan oleh filter adalah komponen AC 1 tambah MXT, yaitu yang di sini,
dan min AC1 tambah MXT karena ini frekuensi rendah. Ya. Sementara kosinus WCT itu akan hilang. Nah, hilang ya kalau kita lewatkan ke LPF, sehingga kita bisa menghilangkan komponen kosinus WCT ini. Nah, sekarang tersisa cuma yang ingin kita hilangkan yang satu lagi, yaitu min AC 1 tambah MXT. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita tahu bahwa komponen min AC 1 tambah MXT itu bernilai negatif. Bagaimana cara kita menghilangkan sinyal negatif? Yaitu dengan cara kita melewatkan sinyal negatif tadi atau sinyal tadi ke sebuah dioda. Kita ketahui bahwa kalau kalian sudah belajar atau tidak belajar, kalian bisa mengetahui bahwa dioda itu hanya akan melewatkan arus positif. Dia akan menahan arus negatif. Nah, dan dia akan menghapus arus negatif. Sehingga dengan melewatkan dua buah sinyal ini ke dalam sebuah dioda, maka yang sinyal ini akan dihilangkan, dihapus, sinyal ini yang tersisa. Sehingga kalau kita ingin kita punya tiga komponen sinyal tadi, ini, dan ini. Nah, kita ingin menghilangkan ini, kita hilangkan dengan LPF, kita hilangkan ini dengan sebuah dioda, sehingga tersisa adalah yang ini sinyal yang kita inginkan. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Apakah yang ingin kita lakukan? Pertama, ini adalah LPF, low pass filter, ya. Gunanya apa? Untuk menghilangkan komponen WCT. Sementara ini adalah dioda. Dioda gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan komponen dari min AC1 tambah MXT, yaitu komponen sinyal negatif. Sehingga yang tersisa nanti, ini adalah bagian penerima atau demodulator, yang akan dikeluarkan nanti adalah tinggal AC1 tambah MXT. Sehingga kalau kita lewatkan dengan dioda, maka yang keluar dari dioda itulah gambarnya menjadi seperti ini. Mana negatifnya sudah hilang, ya, tinggal positifnya aja lagi. Nih, jadi keluaran dari dioda ini adalah hasil sinyal positif. Ini sinyal negatifnya habis. Asalnya sinyalnya kan gambarnya seperti ini. Asalnya kan gambarnya seperti ini, ya, seperti ini. Maka ketika dilewatkan oleh dioda, sinyal yang negatif ini yang di bawah 0, yaitu minus ini akan hilang. Ya, sehingga gambarnya tadi seperti ini. Nah, sementara apabila kita lewatkan LPF, maka kita akan menghilangkan yang merah-merah ini, yaitu komponen kosinus WCT, sehingga dihasilkan sisa yang ini saja, yang hijau putus-putus ini, atau kalau saya gambarkan lagi, gambarnya ini. Sehingga ini adalah sinyal yang 1 tambah 1 AC, inilah sinyal AC 1 tambah MXT. Nah, ya, sehingga kita mendapatkan sinyal XT lagi, yaitu sinyal yang ini, sinyal informasi kita. Cuma tadi 1 tambah MXT, satunya itu sini asalnya kan maksimum amplitudenya 1. Caranya kita kurangi lagi dengan 1. Jadi kalau sinyal ini dikurangi 1, maka dia akan balik lagi ke bentuk sinyal asalnya. Yang 1 jadi 0 di sini posisinya, yang 2 jadi 1 di sini, ya. Yang 0,5 dikurang 1 jadi min 0,5 di sini, sehingga dia kembali kepada sinyal aslinya. Nah, inilah proses sebagai demodulasi, dan inilah rangkaian demodulator, bagaimana mengubah sinyal termodulasi yang diterima di bagian penerima dengan cara menghilangkan komponen frekuensi tinggi, yaitu dengan menggunakan rangkaian LPF, low pass filter, dan menghilangkan komponen frekuensi negatif, yaitu min AC 1 tambah MXT dengan menggunakan dioda, sehingga tersisa sinyal 1 AC 1 tambah MXT. Ya. Dan tinggal kita skalakan dia dengan menambahkan nilai 1, sehingga didapatkan sinyal XT lagi, yaitu sinyal informasi atau sinyal pemodulasi. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Luar biasa, Prof. Semakin lama penjelasan yang terurai dengan baik, menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh soal yang logik, kajian modulasi ini semakin lama semakin dapat dipahami dengan baik. Oke, kita akan coba lihat bagaimana seterusnya. Untuk sesi yang ke-7, kita akan terus simak kajian modulasi AM/FM ini
yang sangat menarik sekali tentunya. Semoga bahan kajian ini jadi sumbangan dari Adi Chapter UIN Suska Riau untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, kita persilahkan. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah video yang ke-7 perkuliahan kita. Sekarang kita akan membahas mengenai masih AM ya. Kita akan selanjutnya mempelajari mengenai FM. Tadi kita sudah mempelajari AM. Kalau FM itu adalah frekuensi modulation atau modulasi frekuensi, sementara AM itu adalah amplitude modulation atau modulasi amplitudo. Nah, mengapa diberi nama modulasi amplitudo atau amplitude modulation? Itu karena sesuai dengan proses yang terjadi pada sinyal informasi, bahwa sinyal informasi itu disimpan dalam bentuk amplitudo daripada sinyal pembawa. Kalau kita lihat lagi yang tadi, bahwa seperti apa sinyal AM, sinyalnya seperti ini jadinya. Ini adalah sinyal termodulasi AM. Kita lihat sinyal ini adalah sinyal yang memiliki amplitudo seperti ini. Ini adalah sinyal frekuensi tinggi, yaitu rapat ya, tapi memiliki amplitudonya seperti ini. Di mana amplitudo ini yang berwarna hijau ini sendiri adalah sinyal sama dengan sinyal informasinya. Kita lihat sinyal informasi kita tadi seperti apa? Seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di hasil modulasinya, dia bentuknya seperti menjadi sini posisinya. Artinya apa? Mengapa kita namakan proses modulasinya adalah AM atau amplitude modulation? Kenapa? Karena sinyal hasil modulasinya ini, amplitudo daripada sinyal hasil modulasinya itu mirip dengan sinyal informasinya. Artinya, sinyal informasi disimpan dalam sinyal termodulasi dalam bentuk amplitudo. Ini amplitudo. Di mana sinyal termodulasi itu bentuk amplitudonya, yaitu yang ini, itu adalah sinyal informasinya. Jadi bentuk amplitudo daripada sinyal hasil termodulasi itu amplitudonya bentuknya adalah sinyal informasinya. Sehingga kita berilah nama dia dengan amplitude modulation atau modulasi amplitudo. Nah, kalau frekuensi itu kita menyimpan sinyal informasinya dalam bentuk frekuensi, perubahan frekuensi. Kalau tadi di sini kita menyimpan sinyal informasi dalam bentuk perubahan amplitudo. Ini sinyal amplitudonya adalah mirip dengan amplitudo daripada mirip dengan sinyal informasi, sehingga artinya kita menyimpan sinyal informasinya dalam bentuk amplitudo. Nah, kenapa? Itulah mengapa kita beri nama dengan AM. Nah, kalau FM kita menyimpan sinyal informasi ini nanti dalam bentuk perubahan frekuensi, makanya namanya FM, yaitu frekuensi modulation atau modulasi frekuensi. Nah, sekarang kita lihat FM. Ya, kita lihat FM. Halamannya FM. Nah, ini modulasi FM. Nah, modulasi FM merupakan jenis modulasi yang masih banyak digunakan untuk radio broadcast maupun siaran televisi. FM itu identik dengan siaran radio pada masyarakat awam, di mana kita dapat mendengarkan siaran musik, gitu ya, diskusi dan drama. Nah, FM ini sendiri memiliki beberapa keuntungan, yaitu pertama meningkatkan kualitas sinyal, yaitu sinyal to noise ratio-nya tinggi. Nah, yang kedua apa? Daya pancar yang dibutuhkannya itu lebih kecil daripada sinyal AM. Yang kedua, peralatan pemancarnya lebih efisien. Akan tetapi dia juga memiliki beberapa kekurangan-kekurangan atau kerugian-kerugian. Apa saja? Yaitu pertama, gelombang FM itu memerlukan bandwidth yang besar, yaitu 20 kali, ya, paling sedikit 20 kali bandwidthnya dibutuhkannya dibandingkan sinyal AM. Nah, kemudian kekurangan yang lainnya adalah sistem FM itu secara elektronika perangkatnya dia lebih rumit dibandingkan dengan AM. Nah, inilah kekurangan-kekurangannya. Tetapi kelebihan-kelebihannya itu SNR-nya atau signal to noise ratio-nya, perbandingan antara sinyal terhadap noise atau kita sebut SNR itu lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal AM. Sehingga artinya apa? Artinya sinyal FM ini kualitasnya lebih jernih gitu. Kalau diperbentuk suara, kualitas suaranya lebih jernih dibandingkan dengan AM.
Nah, sementara kekurangannya yang seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, FM selanjutnya, seperti apa itu FM? Secara sederhana saja saya akan bahas bahwa FM itu menyimpan sinyal informasi dalam bentuk perubahan frekuensi. Makanya namanya FM, frekuensi modulasi atau modulasi frekuensi. Ini misalnya sinyal carrier-nya AC cosinus WCT, sinyal hasil modulasinya adalah AC cosinus. Nah, lihat di sini, bukan WCT lagi, tapi WC ditambah KF XT. Artinya apa? Sinyal informasi XT masuk ke dalam sinyal informasi, sinyal pembawa, tetapi bukan di amplitude, tapi masuk di bagian frekuensi. Yaitu nih, di bagian frekuensi. Jadi XT itu masuk ke bagian frekuensi daripada sinyal hasil termodulasi. Artinya apa? Sinyal hasil termodulasi itu akan berubah-ubah frekuensinya sesuai dengan perubahan sinyal informasi atau XT. Itulah penyebab mengapa dinamakan dia dengan modulasi frekuensi. Sehingga kalau kita lihat secara sederhana saja, kalau kita punya sinyal informasi seperti ini, naik amplitudenya, turun, kemudian mengecil lagi, naik lagi, mengecil lagi, maka hasil modulasinya adalah sinyal yang ketika naik dia, semakin naik amplitudo sinyal informasi, maka hasil sinyal FM-nya lah dengan frekuensi yang semakin naik juga. Ketika dia turun, frekuensinya juga akan semakin turun. Nah, frekuensi turun itu ditandai dengan sinyal yang semakin renggang. Sementara frekuensi semakin naik itu digambarkan dengan sinyal yang semakin rapat. Jadi ketika naik, dia rapat. Ketika turun frekuensi amplitude sinyal informasinya, maka sinyal FM-nya menjadi jarang ya. Kemudian naik lagi, merapat lagi. Ini paling rapat di sini karena dia paling tingginya amplitudenya di sini, rapat lagi. Ketika amplitudenya menurun, dia mulai menjarang sampai paling kecil dia di sini amplitudenya paling jarang ya, artinya frekuensinya rendah. Jadi apa itu frekuensi modulasi? Adalah frekuensi sinyal informasi itu mempengaruhi daripada frekuensi daripada sinyal hasil termodulasi. Artinya apa? Artinya adalah sinyal informasi itu disimpan dalam bentuk perubahan frekuensi. Berbeda dengan AM tadi. AM tadi sinyal informasi disimpan dalam bentuk perubahan amplitudo. Sementara kalau FM sinyal informasi itu disimpan dalam bentuk perubahan frekuensi. Makanya namanya FM, frequency modulation. Dan ini frekuensinya naik, semakin rapat. Ketika frekuensinya turun, semakin merenggang atau semakin rendah frekuensinya. Merenggang, naik lagi, merapat, turun lagi, merenggang, sampai di sini paling renggang, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan FM. Kita selesai sampai di sini saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang luar biasa sekali, sangat menarik sekali tentang AM dan FM ini. Saya sebagai pembawa acara dari Asosiasi Dosen Indonesia, sebagai orang awam dalam bidang ini, mendengar pemaparan dari Profesor Dr. Teddy Purnabirza tadi, memiliki pengetahuan yang cukup tentang AM dan FM. Terima kasih Prof atas ilmu yang disampaikan. Semoga Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suska dapat meneruskan ilmu Prof ini ke mahasiswa Indonesia, tentunya dengan satu tujuan agar mahasiswa Indonesia menjadi cerdas. Semoga Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suska jaya di udara dan jaya di darat. Terima kasih atas kebersamaan kita. Jumpa lagi pada sesi lainnya. Saya Rado Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.